Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan mencoba merakit sebuah PC yang mana komponen-komponennya merupakan hasil berburu part bekas di FB Marketplace dan juga berburu diskon di Shopee. Lalu mengapa PC ini akhirnya bonek di casing? Ya, tidak salah lagi, karena komponen yang pertama saya beli adalah casingnya. Kemudian, awalnya saya berencana merakit PC dengan komponen yang low-end saja, karena saya tahu casing ini memiliki airflow yang cukup buruk. Tapi seiring waktu berburu komponen, ternyata arah rencana PC rakitan ini berubah, sehingga akhirnya jadi seperti ini. Lalu, bagaimanakah cerita lengkapnya saya merakit PC ini? Tonton video ini sampai akhir. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan part-part penyusun PC ini satu persatu sesuai dengan histori urutan pembeliannya. Yang pertama yaitu casing. Casing Aula MZ01 ini merupakan casing mini tower yang ringkas untuk motherboard micro ATX atau mini ITX. Pada panel I/O depan sudah cukup kekinian karena menyertakan port USB Type-C, USB 3.0 dan USB 2.0. Secara teknis, walaupun kecil, casing ini sudah mendukung penggunaan CPU cooler tower hingga ketinggian 160 mm. Meski dimensinya kompak, fleksibilitas penyimpanannya cukup baik dengan slot untuk HDD 3,5 inci atau SSD 2,5 inci. Casing ini sebenarnya sudah menyertakan 3 unit kipas RGB fix 120 mm dalam paket penjualannya. Namun pada video ini kebetulan sedang tidak terpasang. Kekurangan dari casing ini adalah kurangnya ventilasi, airflow buruk, dan manajemen kabel yang membutuhkan usaha ekstra karena ruang yang terbatas dan tidak memiliki area kabel manajemen. Syukurnya, casing ini memiliki spacer atau dudukan motherboard yang cukup tinggi, sehingga kabel-kabel nantinya bisa kita susupkan di bawah motherboard. Casing Aula MZ01 berwarna putih ini saya dapatkan bekasnya di harga Rp170.000. Lumayan murah. Kemudian setelah mendapatkan casing, part selanjutnya yang saya dapatkan yaitu PSU. Kebetulan di dekat rumah saya ada yang jual PSU Segotep BN650W bekas dengan kondisi yang cukup istimewa, lengkap dengan kotaknya dan masa pakainya baru 1,5 tahun saja. Karena harganya murah, langsung saja saya ajak COD-an. Segotep BN650W ini adalah sebuah PSU yang punya reputasi yang cukup oke di kelas budget, karena sudah mengantongi sertifikasi 80 plus bronze. Secara teknis, PSU ini mengandalkan desain single rail 12 volt, yang mampu menyuplai arus hingga 54 ampere. Jadi saya rasa sudah sangat aman untuk mengangkat spek PC sampai kelas menengah. Kelebihan lainnya ada pada kabelnya yang sudah menggunakan model flat berwarna hitam. Jadi ini lumayan membantu saat kita mengatur kabel manajemen di casing kompak seperti Aula MZ01. Untuk urusan proteksi juga sudah lengkap, mulai dari OPP, UPP hingga SCP. Ditambah fitur full ring aktif PFC yang membuatnya lebih tangguh menghadapi tegangan listrik yang tidak stabil seperti di negara kita. Untuk kekurangan dari PSU ini yaitu masih menggunakan topologi lama, group regulated, belum DC to DC. PSU Segotep BN650 ini saya dapatkan dengan kondisi bekas di harga Rp275.000 saja. Setelah PSU, part yang saya dapatkan selanjutnya adalah prosesor, yaitu Ryzen 5 5600X. Nah, inilah titik balik perubahan spesifikasi PC yang awalnya saya rencanakan menggunakan prosesor AMD dengan IGP seperti Ryzen 5600G, 5600 GT, 3400G, dan lain-lain, mengingat casing yang digunakan tidak memiliki airflow yang mumpuni. Namun, berhubung 5600X yang saya temukan di Shopee ini mempunyai harga yang menarik setelah dapat diskon, saya pun CO tanpa pikir panjang, karena biasanya kesempatan dapat barang murah tidak datang dua kali. Oke, mari kita bahas sedikit speknya. AMD Ryzen 5 5600X ini adalah prosesor legendaris dari arsitektur Zen 3. Secara teknis, prosesor ini dibekali dengan 6 core dan 12 thread, dengan base clock di 3,7 GHz dan bisa di boost otomatis sampai dengan 4,6 GHz. Yang menarik dari Ryzen 5 5600X ini adalah di binding silikon yang katanya lebih berkualitas. Prosesor ini punya clock speed yang lebih tinggi dibanding 5600 biasa, lebih kencang sekitar 200 mHz, baik di base clock maupun di boost clocknya. Selain itu, L3 cache-nya juga cukup besar, yaitu di 32 MB. Prosesor ini juga sudah mendukung PCIe Gen 4. Meski performanya kencang, TDP-nya tergolong irit, cuma di 65 watt saja. Oh iya, unit yang saya dapat ini adalah kondisi second tray yang saya dapatkan di harga Rp1.642.000. Lumayan murah untuk harga sebuah 5600X versi tray.
Karena kondisinya tray, saya wajib membeli cooler tambahan untuk mendinginkan si 5600X ini. Saya pun berburu CPU cooler di marketplace dan akhirnya saya memutuskan untuk membeli CPU cooler Olympus Delta A40 SE WH ARGB. Olympus Delta A40 SE WH ARGB ini adalah CPU cooler dengan model single tower yang punya tampilan minimalis dengan balutan warna putih bersih serta sentuhan RGB di bagian atas dan kipasnya. Secara teknis, cooler ini dibekali dengan 4 buah heat pipe tembaga berdiameter 6 mm yang menggunakan teknologi direct touch. Kipas bawaannya berukuran 120 mm dan sudah mendukung PWM. Nah, poin paling krusial adalah kecocokannya dengan casing Aula MZ01. Secara spesifikasi, Olympus Delta A40 SE ini punya tinggi sekitar 155 mm, sedangkan Aula MZ01 sanggup menampung cooler sampai dengan tinggi 160 mm. Jadi, cooler ini masuk dengan sangat pas. Masih ada sisa jarak sekitar 5 mm dari panel tempered glass-nya. Unit ini saya beli baru di harga Rp216.700 setelah dapat potongan diskon dari Shopee. Oh ya, CPU cooler ini sudah saya review di konten saya sebelumnya. Untuk teman-teman yang penasaran, cek link di deskripsi. Nah, setelah mendapatkan CPU cooler, lagi asik scroll FB, nongol sebuah PGA yang menarik perhatian saya, yaitu Asus Dual Evo RTX 2060 6GB yang kondisinya mulus. Setelah saya cek lokasinya, ternyata dekat dengan rumah saya. Setelah proses tawar-menawar, si penjual pun setuju membawakan PGA ini ke rumah saya. Secara teknis, PGA ini sebenarnya masih cukup relevan di tahun 2026 untuk bermain di 1080p karena sudah dibekali 1920 CUDA cores dan VRAM 6GB GDDR6. Karena ini seri OC Edition, dia punya boost clock yang lebih tinggi dari versi standar, yaitu di 1755 mHz. Poin yang juga penting yang membuat saya meminang PGA ini adalah dimensinya. Meskipun desainnya agak tebal, panjang PGA ini hanya sekitar 24,2 cm, jadi bisa masuk ke dalam casing Aula MZ01. Tetap terasa lega, serta tidak menghalangi kabel manajemen di casing, yang kemungkinan besar akan cukup membuat saya sakit kepala. Secara fisik, PGA ini terlihat sangat mulus, tanpa karat, hanya sedikit debuan saja. Garansi resmi PGA ini berakhir di November tahun 2025 kemarin, merupakan X penggunaan pribadi. Saya mendapatkan PGA ini di harga Rp2,1 juta langsung di depan rumah saya. Nah, karena sudah mendapatkan prosesor dan PGA, saya pun berburu motherboard yang pas untuk PC rakitan ini. Pilihan akhirnya jatuh ke mobo baru, yaitu Asus Prime A520MK. Secara teknis, motherboard micro ATX ini sudah sangat siap untuk menjalankan Ryzen 5 5600X karena sudah mendukung arsitektur Zen 3 secara natif. Meskipun ukurannya kompak, kelengkapan portnya sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan harian maupun gaming. Di bagian belakang, kita sudah mendapatkan port USB 3.2 Gen 1, port HDMI, dan D-sub untuk output display jika menggunakan APU. Selain harganya, salah satu detail teknis yang menjadi pertimbangan krusial saya akhirnya memilih motherboard ini adalah posisi slot PCIe X16 yang diletakkan di posisi paling atas, alias slot pertama. Ini adalah poin krusial saat kita rakit di casing kompak seperti Aula MZ01. Dengan posisi slot VGA di paling atas, otomatis akan ada ruang kosong yang lebih lega di bagian bawah VGA. Ruang ekstra ini memberikan akses udara yang lebih bebas bagi kipas VGA RTX 2060 kita nanti. Mobo ini juga sudah dibekali fitur Digi Plus PRM untuk suplai daya yang presisi dan slot M.2 yang mendukung kecepatan PCIe 30X4. Untuk semua fitur tersebut, saya rasa Asus Prime A520MK ini adalah pilihan yang sangat masuk akal. Lalu, mengapa saya tidak melirik Mobo B450 atau B550? Pertimbangannya adalah agar biaya rakitan PC ini tidak terlalu membengkak dan tidak ada rencana OC-OC-an di PC ini, mengingat casing yang digunakan cukup kompak, minim airflow. Saya juga ingin tahu bagaimana sebuah Mobo entry level bekerja jika disandingkan dengan prosesor kelas menengah. Asus A520MK ini saya dapatkan baru di Shopee dengan harga hanya Rp712.000 saja setelah terpotong diskon. Bagi yang ingin tahu lebih banyak soal Mobo ini, video reviewnya sudah tayang di channel saya. Cek link di kolom deskripsi. Komponen selanjutnya adalah RAM. Pada rakitan ini saya menggunakan V-Color Prism Pro RGB
dengan konfigurasi 2x8GB DDR4. Ini adalah RAM yang sempat muncul di konten saya sebelumnya, dan kali ini saya gunakan kembali. Secara teknis, RAM ini punya spesifikasi yang cukup mengeri, karena memiliki rated speed hingga 4133 MHz. Dengan kecepatan setinggi itu, ia mampu memberikan bandwidth data yang lumayan besar untuk menopang performa Ryzen 5 5600X. Namun, rencananya nanti saya tidak akan langsung set ke DOCP 4133 untuk RAM ini. Kemungkinan besar akan saya downclock ke 3600 atau 3800 saja, namun berjalan di FCLK 1:1 untuk mengejar latensi sistem yang lebih baik. Untuk harganya sendiri, unit ini saya dapatkan bekas di Shopee seharga Rp1.380.000. Mengingat tren harga RAM DDR4 yang belakangan ini lagi nggak ngotak, mendapatkan RAM dengan speed setinggi ini di harga tersebut rasanya seperti menemukan harta karun. Hehe. Untuk urusan storage, di rakitan kali ini saya memanfaatkan stok lama yang masih saya simpan. Sebagai sistem drive, saya menggunakan SSD NVMe Genuine dengan kapasitas 128GB. Secara teknis, meskipun kapasitasnya tergolong minimalis untuk standar sekarang, SSD ini sudah menggunakan protokol NVMe PCIe Gen 3 X4 yang secara kecepatan read dan write-nya jelas jauh lebih kencang dari sebuah SSD SATA konvensional. Kapasitas 128GB ini sebenarnya cukup pas untuk sekedar instalasi Windows 10 atau 11, beserta aplikasi esensial agar proses booting tetap terasa responsif. Lalu untuk menyimpan data yang lebih besar, saya pasangkan HDD WD Blue 500GB bekas. Kombinasi dua storage ini saya rasa sudah cukup ideal untuk rakitan kita kali ini. Terakhir, untuk memaksimalkan airflow sekaligus estetika, saya memutuskan untuk mengganti fan bawaan Aula MZ01 ini. Sebagai gantinya, saya menggunakan 3 buah fan Prism 4 Pro AirGB 120mm berwarna putih. Langkah ini sangat penting karena fan bawaan Aula MZ01 masih bertipe RGB Fix yang warnanya statis dan tidak bisa kita kontrol. Namun karena motherboard Asus Prime A520MK yang kita gunakan tidak memiliki header AirGB internal, sebagai alternatif murah, saya menggunakan Tecware SATA AirGB dongle. Alat ini berfungsi sebagai controller eksternal yang mendapatkan daya langsung dari kabel SATA PSU. Fitur yang paling fungsional dari dongle ini adalah adanya konektor untuk tombol reset. Hasilnya, kita bisa mengganti-ganti mode lampu RGB hanya dengan menekan tombol reset pada panel depan casing. Untuk urusan harga, 3 buah fan ini saya dapatkan baru dengan harga total Rp113.000 dan dongle-nya seharga Rp38.000. Oke teman-teman, karena semua parts sudah saya jelaskan satu persatu, mari kita langsung saja rakit PC ini.
Oke teman-teman, PC ini sudah jadi dan ini adalah sedikit tampilannya. Oke teman-teman, berikut ini adalah total biaya yang dihabiskan untuk merakit PC seperti di video ini. Harga part ini adalah setelah mendapatkan diskon dari marketplace dan beberapa hasil tawar-menawar dengan penjual di FB. Ada juga part yang memang simpanan saya dan harganya merupakan perkiraan harga bekasnya. Kemudian untuk RAM, kemungkinan besar dengan harga sekitar 1,4 juta tidak akan mendapatkan RAM 4133 mHz. Mungkin dapat yang bekas di speed 3200 atau 3600 mHz saja. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan benchmark pada PC ini. Oh ya, berhubung airflow casing Aula MZ01 ini cukup buruk, saya memutuskan untuk melakukan benchmark dengan posisi casing terbuka, tanpa memasang tempered glass samping. Ini saya lakukan untuk menghindari potensi gagal benchmark gara-gara overheat. Nah, sebelum melakukan benchmark, saya melakukan beberapa settingan untuk memaksimalkan performa dari PC ini, terutama settingan RAM-nya. Di sini, saya tidak langsung menerapkan DOCP ke 4133 mHz, karena FCLK-nya akan berjalan di mode 2.1. Kurang efisien untuk latensi. Saya lebih mengejar latensi yang ketat daripada clock speed yang tinggi. Setelah melakukan beberapa kali percobaan tuning dan stabilitas, akhirnya saya berhasil mengunci angka stabil di 3733 mHz, CL18 20-20-38 dan FCLK di 1866. Agar stabil, RAM voltase juga saya naikkan sedikit ke 1,4 volt, yang mana masih dalam batas aman untuk RAM DDR4. Angka ini adalah titik paling stabil yang bisa saya dapatkan, agar Infinity Fabric tetap sinkron 1:1. Baik teman-teman, PC ini sudah saya install Windows 11 dan driver-driver terbaru saat video ini dibuat. Kecuali driver Nvidia yang saya gunakan adalah versi 591.86 per Januari 2026. Pada CPU Z terlihat di sini Ryzen 5 5600X sudah berjalan sebagaimana mestinya. Untuk motherboardnya di sini terlihat menggunakan BIOS versi 3621 tanggal 13 Januari 2025. Memang bukan yang terbaru, tetapi ini sudah stabil dan tidak ada masalah. Kemudian untuk RAM-nya juga sudah berjalan di 3733 mHz, CL18, FCLK 1:1 sesuai tuning yang sudah dilakukan tadi di BIOS. Kemudian untuk RTX 2060-nya sudah berjalan sesuai di PCIe 30X16. Nah, untuk benchmark pertama, di sini saya mencoba benchmark dari CPU Z. Di sini terlihat Ryzen 5 5600X mendapatkan skor single thread di 624,2 dan multi thread mendapatkan skor 4801,1. Lalu di sini saya juga menyempatkan untuk melakukan benchmark pada SSD NVMe Genuine 128GB yang terpasang sebagai sistem drive. Hasilnya cukup lumayan untuk SSD berkapasitas mungil. Kecepatan seperti ini saya rasa sudah cukup untuk menjalankan aplikasi sehari-hari di Windows 11. Sekarang kita masuk ke pengujian yang lebih berat, yaitu Cinebench R23. Untuk multicore berada di angka 10.407 PTS, dan untuk single core ada di 1524 PTS. Kemudian, suhu maksimum saat pengujian multicore ada di 69,4 derajat Celcius. Ini menunjukkan Olympus Delta A40 SE mampu meredam panas dan menahan suhu Ryzen 5 5600X di suhu yang aman. Lanjut ke Fastmark Performance Test untuk melihat skor keseluruhan sistem. Hasilnya, PC rakitan ini mendapatkan Fastmark rating di 6888,1. Nah, yang menarik di sini, hasil Memory Mark mendapatkan skor 3405, yang mana lebih tinggi jika dibandingkan dengan saat RAM berjalan di 4133 mHz, FCLK 1:2. Ini menunjukkan bahwa tuning RAM yang dilakukan sudah tepat. Meskipun frekuensinya lebih rendah, sinkronisasi FCLK 1:1 memberikan efisiensi yang jauh lebih baik bagi arsitektur Ryzen, dan data Fastmark ini adalah buktinya.
Lanjut ke uji skenario kerja profesional menggunakan Blender Benchmark dengan scene legendaris BMW. Secara teknis, waktu yang dicatatkan sangat solid, yaitu 3 menit 37 detik. Dengan waktu render di bawah 4 menit untuk scene BMW, PC ini seharusnya sudah mumpuni untuk mengerjakan proyek animasi ringan atau motion grafik harian dengan sangat nyaman. Lanjut ke Unigine Superposition dengan preset 1080p Extreme. Hasilnya, Asus RTX 2060 Dual Evo ini berhasil meraih skor 4475. Hasil ini menunjukkan bahwa VGA ini masih punya taji yang cukup tajam untuk melibas game-game kekinian di resolusi 1080p. Kemudian saat pengujian, suhu maksimal VGA ini hanya menyentuh 67 derajat Celcius. Ini menunjukkan kalau kondisi cooler VGA ini masih sangat mumpuni. Tidak perlu ganti pasta dalam waktu dekat. Lanjut ke Unigine Valley Benchmark 1.0 dengan preset Extreme HD di resolusi 1080p. Hasilnya rakitan ini mendapatkan skor 3967 dengan rata-rata 94,8 fps. Sebagai pelengkap benchmark sintetis, saya juga menjalankan pengujian menggunakan Geekbench 6.7.0. Untuk performa prosesor, Ryzen 5 5600X ini berhasil mencatatkan skor 2206 untuk single core dan 9536 untuk multi core. Beralih ke performa grafis, RTX 2060 Dual Evo mencatatkan skor 86.177 pada API OpenCL dan 82.965 pada API Vulkan. Oke, selanjutnya adalah game benchmark. Game yang pertama yaitu Assassin's Creed Mirage, setting grafis 1080p, very high TAA native. Hasilnya, PC ini mendapatkan rata-rata di 71 fps. Beralih ke performa real saat gameplay. Saat menjelajah kota di Assassin's Creed Mirage, FPS yang dihasilkan stabil di angka 70-an kecil, smooth dan lancar. Lanjut GTA 5 Enhanced Edition dengan setting grafis 1080p maksimum RT DLSS quality. FPS yang dihasilkan yaitu di sekitar 80-an kecil, sesekali di 70-an, sangat smooth dan lancar. Lanjut Forza Horizon 5 dengan setting grafis 1080p, MSAA 2 kali, preset Ultra. Hasilnya PC ini mencatatkan rata-rata di 73 fps. Game selanjutnya yaitu Clair Obscure Expedition 33 dengan setting grafis 1080p, preset High, DLSS quality. FPS yang dihasilkan berada di angka 50-an. Selanjutnya Dying Light The Beast dengan setting grafis 1080p preset high quality, DLSS disetting ke quality. Game ini terbukti menjadi salah satu yang paling berat dalam pengujian kali ini, dengan FPS yang bergerak dinamis di rentang 40 hingga 50 fps. Game terakhir yaitu Indiana Jones and the Great Circle. Mengingat game ini memiliki tuntutan sistem yang sangat modern, saya menggunakan resolusi 1080p dengan preset quality low dan native TAA tanpa bantuan upscaling. PC ini masih sanggup menghasilkan performa yang sangat lancar dengan FPS di kisaran 70-an. Meskipun berjalan pada settingan terendah, kualitas visual yang ditawarkan tetap terlihat solid berkat optimalisasi engine game yang baik pada game ini. Selanjutnya adalah uji daya. Untuk mengetahui penggunaan daya listrik yang diambil oleh PC ini saat beroperasi. Saat kondisi idle atau hanya berada di tampilan desktop, PC ini mengkonsumsi daya yang cukup rendah, yaitu di kisaran 80-an watt. Beralih ke skenario gaming yang intens. Saat menjalankan Indiana Jones and the Great Circle, konsumsi daya meningkat secara signifikan ke angka 304 watt. Ini adalah gambaran real penggunaan daya saat CPU dan GPU bekerja sama merender grafis modern yang kompleks. Terakhir, untuk menguji batas maksimalnya, saya melakukan pengujian full load dengan menjalankan Cineband R23 dan Unigine Valley secara bersamaan. Dalam kondisi penyiksaan seperti ini, seluruh sistem menyedot daya di kisaran 330 watt. Secara teknis, hasil ini membuktikan bahwa PSU yang kita gunakan masih memiliki headroom yang sangat aman dan bekerja dengan sangat stabil walaupun dalam kondisi bekas. Oke teman-teman, setelah kita melewati proses merakit hingga pengujian yang cukup intens, ada beberapa poin penting yang bisa kita petik dari proyek rakitan PC kali ini. Yang pertama, perencanaan adalah kunci. Rakitan ini menjadi pengingat nyata bahwa membeli komponen tanpa rencana yang matang bisa membuat kita berada pada posisi yang dilematis. Karena saya terlanjur meminang casing Aula MZ01 yang mungil ini di awal, pemilihan komponen selanjutnya menjadi sangat terbatas. Kita harus berkompromi dengan ruang manajemen kabel yang sempit dan airflow yang kurang maksimal. Bahkan demi menjaga kesehatan komponen saat pengujian tadi, saya terpaksa membuka panel samping agar tidak terjadi overheat. Jadi buat teman-teman di rumah, tentukan dulu target spesifikasinya, baru cari casingnya.
Jangan sampai terbalik seperti ini ya. Namun, di sisi lain, kita juga berbicara soal momentum. Berburu barang second itu unik. Terkadang barang bagus dengan harga miring tidak datang 2 kali. Itulah alasan kenapa spesifikasi PC ini akhirnya melompat jauh dari rencana awal. Saat melihat Ryzen 5 5600X atau RTX 2060 dengan kondisi istimewa di depan mata, sulit untuk bilang tidak. Meskipun kita tahu casingnya bakal kewalahan. Disitulah seninya berburu part bekas antara menjaga rencana tetap di jalur atau mengambil kesempatan langka yang mungkin tidak akan muncul lagi besok. Ketiga, soal pembuktian performa. Meskipun motherboard A520 sering dianggap sebagai kelas entry level, nyatanya ia mampu menyuplai tenaga dengan sangat stabil ke Ryzen 5 5600X. Ini membuktikan bahwa motherboard A520 bukan pilihan yang buruk untuk rakitan budget, selama kita tidak berniat melakukan overclocking yang ekstrim. Untuk sektor grafis, RTX 2060 pun masih membuktikan tajinya di resolusi 1080p. Akan tetapi, kita harus realistis bahwa dengan VRAM 6GB yang mulai mepet di tahun 2026, VGA ini mungkin bukan untuk ray tracing kelas berat, tapi untuk gaming AAA dengan setting yang tepat, performanya masih sangat juara, termasuk untuk kebutuhan konten kreator. Ketiga, soal efisiensi biaya. Keputusan mengambil PSU bekas ternyata cukup tepat. PSU bekas bisa sangat diandalkan asalkan teman-teman tahu histori pemakaiannya, kondisinya istimewa, dan berasal dari merek yang punya reputasi baik. Namun tetap, saran saya, jika tidak menemukan unit bekas yang benar-benar bagus, lebih baik alokasikan dana lebih untuk membeli PSU baru demi keamanan jangka panjang. Sebagai penutup, secara keseluruhan saya puas dengan PC ini. Tampilan menarik, kompak, tidak memakan banyak tempat. Secara teknis, ini adalah PC rakitan yang sangat kencang dan efisien di angka 7,2 jutaan. Hanya saja, casing kompak ini memang bukan jodoh yang ideal untuk spesifikasi segala ini. PC ini ibarat mesin balap yang dipaksa masuk ke bodi mobil LCGC. Kencang, tetapi sesak napas. Mau ngebut, harus buka kap. Hehe. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sedang berburu part di luar sana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten seperti ini. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.